Orang yang di dalam tubuhnya sudah terisi oleh kodam leluhur, dia memiliki daya sembuh yang luar biasa. Sekalipun orang ini tidak pernah belajar apapun, tapi dia tahu cara mengobati orang lain. Hanya dengan sesuatu yang kecil, ia mampu menyembuhkan orang yang sakit. Kodam leluhur dan arwah leluhur, dua hal yang berbeda yang harus kita ketahui. Kalau kodam leluhur adalah keilmuan seseorang ketika di masa hidupnya. Setelah meninggal, lalu kemudian kodam ini mencari karakter yang sama, mencari weton yang sama. Ini kemudian kenapa kodam leluhur itu masuk ke dalam diri seseorang. Lalu arwah leluhur itu adalah orang yang pernah hidup dan sekarang sudah meninggal. Ini merupakan dua hal yang berbeda yang sama-sama bisa mendampingi anak cucunya yang ia inginkan dan yang ia pilih. Ciri-ciri orang yang di dalam tubuhnya sudah terisi oleh kodam leluhur, diantaranya seseorang ini memiliki kebiasaan yang tak wajar, memiliki kemampuan yang tidak pada umumnya. Dia memiliki kepekaan batin yang luar biasa. Ketika ada energi lain di sekitar dia, dia akan merasakannya. Dia juga memiliki insting yang sangat tinggi, kepekaan batin yang luar biasa, insting yang sangat tinggi, sehingga dia akan tanggap dan peka terhadap yang terjadi di sekitarnya. Ini salah satu ciri yang pertama. Lalu yang kedua, seseorang yang di dalam tubuhnya sudah terisi oleh kodam leluhur, dia juga memiliki kekuatan yang lebih dari orang pada umumnya. Terkadang tidak masuk di akal ketika dia melakukan aktivitas yang membutuhkan tenaga. Dengan kemampuannya, ia akan tampak sangat kuat. Ini tanda yang kedua. Lalu kemudian tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga ini biasanya orang ini akan memiliki emosi yang lebih. Terkadang berapi-api, emosional ketika menghadapi masalah. Ini biasanya terjadi pada ketika ia masih di usia muda. Karena mau tidak mau, seseorang yang di dalam tubuhnya sudah terisi oleh kodam leluhur ini, ya harus mampu mengendalikannya. Karena ketika seseorang yang memiliki kodam leluhur, kemudian ia tidak mampu untuk mengendalikannya, maka ini akan percuma, akan sia-sia. Karena kodam pendamping leluhur ini, ia tidak akan mau, tidak akan membantu, tidak akan bekerja, tidak mau membantu ketika wadah dari seseorang ini tidak baik. Ya, ini kemudian tanda yang keempat. Orang yang di dalam tubuhnya sudah terisi oleh kodam leluhur, dia memiliki daya sembuh yang luar biasa. Sekalipun orang ini tidak pernah belajar apapun, tapi dia tahu cara mengobati orang lain. Terkadang
tampak begitu sangat sederhana. Ketika ada orang sakit, kemudian ia mencoba untuk menyembuhkan dengan hal-hal yang terkadang tidak istimewa. Hanya dengan sesuatu yang kecil, ia mampu menyembuhkan orang yang sakit. Ini dikarenakan kodam leluhur yang ada di dalam tubuh seseorang ini memiliki keilmuan yang tinggi. Berbeda ketika kodam leluhur ini memiliki ilmu yang biasa saja. Biasanya dia bisa memiliki daya sembuh, akan tetapi biasa-biasa saja, tidak begitu istimewa. Berbeda ketika dengan kodam leluhur yang memiliki keilmuan yang tinggi. Ini tanda yang keempat. Lalu kemudian tanda yang kelima, memiliki kewibawaan yang sangat besar. Orang di sekitarnya yang berhadapan dengan dia akan merasa segan karena kewibawaannya yang besar ini. Jadi orang tidak akan gampang untuk berbuat yang macam-macam, cenderung menghargai, menghormati karena wibawa ini. Nah ini, jadi terkadang orang lain memandangnya itu takut, seperti takut kepada orang yang memiliki kodam leluhur ini. Saking besarnya kewibawaan orang ini sehingga hampir tidak ada orang yang berani untuk berdebat atau untuk berbicara yang kemungkinan akan menyinggung perasaannya. Ini ketika berhadapan seperti bertekuk lutut, seperti nggak berdaya, seperti nggak memiliki daya. Ini tanda yang kelima. Lalu kemudian tanda yang keenam. Tanda atau ciri yang keenam ini, orang yang di dalam tubuhnya sudah bersemayam kodam leluhur, biasanya ia mewarisi sifat-sifat dari nenek, kakek, atau buyutnya. Jadi ketika kita melihat ada orang yang tiba-tiba menjadi berubah, menjadi berperilaku seperti orang tua, padahal dia masih berusia muda, dengan perilaku-perilaku yang sedikit aneh, ini biasanya ini karena pengaruh dari kodam yang ada di dalam tubuhnya, kodam leluhur ini. Jadi dia akan mewarisi sifat-sifat perilaku dari leluhurnya yang memiliki kodam ini. Jadi ini adalah beberapa tanda atau ciri orang yang di dalam tubuhnya sudah diisi oleh kodam leluhur. Kodam leluhur ini biasanya akan memasuki tubuh seseorang yang memang berkaitan dengan orang yang di zaman dahulu memiliki kodam ini. Nah, ini kebiasaan yang dilakukan oleh kodam, sehingga terkadang seperti memiliki kemampuan seperti mewarisi nenek, kakek, atau buyutnya. Ini disebabkan karena kodam yang dahulu ikut dengan leluhurnya kemudian masuk kepada anak turunnya, kepada cucu, buyut, dan sebagainya. Karakter kodam ini biasanya memilih. Dia akan memilih karakter dan juga wetonnya, weton seseorang. Ketika ia sudah menemukan ini, maka secara otomatis kodam leluhur ini akan masuk bersemayam di dalam tubuh seseorang.